Indonesian Medical Education and Research Institute Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia hadir dengan program podcast untuk menyampaikan informasi dan diskusi terkait penelitian, pendidikan, dan inovasi di bidang kedokteran. Selamat datang di Recast. Selamat datang di IMERI Recast, sebuah podcast dari Indonesian Medical Education and Research Institute IMERI FKUI. Saya Badru Hegar sebagai host. Podcast ini didedikasikan untuk membahas topik-topik yang relevan, up to date, dan juga memberikan sudut pandang dari segi penelitian, pendidikan, dan juga inovatif di bidang kedokteran. Kami berharap teman-teman dapat menikmati acara kami ini dan juga terinspirasi dari hasil wawancara dan diskusi yang kami sajikan pada acara hari ini. Bersama kita ada Dr. Roman, Dr. Roman Adrian Gunario, Master Biomed PhD, yang akan bersama-sama kita membahas sebuah topik yang sangat menarik dan diminati oleh banyak orang. Dr. Roman adalah staf pengajar Departemen Fisiologis dan Biofisika FKUI, dan beliau juga peneliti senior dari Pusat Riset Sport and Exercise Study IMERI FKUI. Selamat datang, Dr. Roman. Kita bincang-bincang sedikit ya, Dok ya. Gini, Dok, kalau kita lihat akhir-akhir ini kan lari itu jadi sebuah olahraga yang sangat populer dan juga banyak diminati. Mungkin dokter bisa kasih penjelasan sedikit tentang hal ini, dan mungkin juga bisa dokter secara spesifik memberikan alasan apa sih dampaknya buat kesehatan secara umum. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Hegar. Jadi betul sekali ya, ini kalau kita lihat gitu ya, misalnya di berita gitu ya, atau misalnya di sosial media, lari ini cukup populer ya, Prof. ya sekarang ya. Kalau misalnya saya berpendapat, mengapa sih jadi populer, ini ada beberapa hal. Yang pertama itu, kalau kita lihat momennya itu, sepertinya kan setelah pandemi ya, Prof. ya. Jadi kalau pandemi itu saya kira sih karena, misalnya kalau kita punya gangguan kesehatan gitu ya, atau misalnya di istilah kedokteran komorbid ya, itu kan jadi apa ya, mungkin resikonya jadi tinggi gitu ya. Jadi orang-orang lebih aware, lebih tahu atau untuk menjaga kesehatan itu adalah satu hal yang penting gitu. Nah, jadi orang itu sepertinya cari apa sih yang bisa saya lakukan untuk misalnya berolahraga, mencari sesuatu yang bisa menjaga kesehatan. Nah, pilihannya kan ada banyak gitu. Tapi lari ini tampaknya gitu ya, kalau dilihat relatif lebih mudah, relatif murah gitu ya, dibandingkan misalnya olahraga yang lain. Misalnya kalau main sepak bola harus punya tim gitu ya, harus di lapangan, atau misalnya sepeda gitu, mungkin sendiri tapi alatnya harus ada sepeda, harus ada perlengkapan yang lain. Nah, lari ini relatif gitu ya, dibanding yang lain lebih mudah dan lebih murah, lebih simpel gitu. Jadi ya ini itu sih yang membuat kenapa lari ini. Terus kira-kira dampak secara spesifik ada kesehatan gimana tuh? Kita begitu lari ini, dampak yang terlihat sekali apa tuh? Ya, pastinya ya, kalau misalnya olahraga, kita kalau misalnya di fisiologi kedokteran itu, apapun aktivitas fisiknya, seberapa sedikitnya gitu ya, itu pasti ada efek positifnya. Ya, jadi olahraga nggak perlu harus 1 jam, 2 jam, berapa menit juga itu ada efek positifnya. Nah, kalau misalnya lari sendiri gitu ya, ini biasanya kita kategorikan sebagai aktivitas yang kardiorespirasi gitu. Jadi yang menggunakan fungsi dari jantung dan paru-paru. Gitu. Jadi yang pertama adalah pasti fungsi jantung dan paru-parunya yang diberikan stimulus menjadi lebih baik. Gitu. Nah, nanti efeknya apa sih dampak positifnya, ini bergantung dari bagaimana kita memprogram larinya. Jadi kalau misalnya kecepatan larinya seperti apa, durasinya berapa panjang, gitu ya, larinya berapa lama, nah itu nanti akan beda-beda Prof hasilnya. Gitu. Oke Dok, jadi gini, kalau saya tangkap ya, kalau seseorang, oke, baik, saya memutuskan bahwa olahraga ini menjadi salah satu pilihan kegiatan saya secara reguler. Ada nggak dokter, berdasarkan kajian dokter tentunya dan tips ya, apa sih yang harus diperhatikan oleh seseorang tersebut sebelum dia memulai aktivitas kegiatan lari ini menjadi satu reguler olahraganya? Baik, Prof. Jadi kalau untuk menjadikan lari ini sebagai aktivitas reguler, pertama gitu ya, kita harus tahu bahwa
setiap aktivitas ini selain ada manfaat tadi mungkin kita sudah sempat singgung sedikit, tapi juga ada resikonya Prof ya. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk memulai ini sebagai aktivitas yang rutin, pertama kita harus tahu dulu kondisi tubuh kita. Ya, apakah kita punya gangguan atau kondisi tubuh yang misalnya ini akan bermasalah kalau kita misalnya berlari gitu ya. Misalnya contoh kita punya gangguan pada kaki gitu ya. Sehingga kalau lari atau misalnya pinggang gitu ya, atau mungkin kalau untuk beberapa kondisi seperti obesitas gitu ya, nah itu bisa juga untuk menjadi faktor risiko yang mempersulit ketika berlari. Gitu. Jadi itu harus tahu dulu, termasuk misalnya kalau lihat kondisi jantung Prof ya. Gitu. Jadi beberapa kondisi jantung itu memang tidak terlalu dianjurkan untuk berlari, gitu. Tapi hanya seberapa saja, tidak banyak. Nah itu harus tahu dulu. Kalau misalnya sehat, nah baru nanti disesuaikan dengan programnya. Tadi maunya apa gitu ya? Misalnya meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Nah itu program lari tersendiri. Mau meningkatkan kekuatan kecepatan, nah itu programnya beda lagi gitu ya. Atau misalnya mau misalnya menjadi ikut yang spesifik event gitu ya, misalnya maraton gitu ya. Nah itu nanti programnya beda lagi gitu. Jadi walaupun sama-sama berlari, tapi tergantung tujuannya gitu. Jadi nanti akan beda juga programnya. Terus dok, kalau kita tahunya kemana dok ya, kan tadi kan dok, kalau ini programnya seperti ini, kalau yang ini seperti ini. Kita sebagai pemula itu kemana minta tahu program itu? Ada spesial nggak dok? Bertanya, mengetahui untuk saya misalnya, dokter programnya seperti ini nih, kemana dok ya? Iya, jadi kalau misalnya seperti itu pasti ya ke pelatih olahraga gitu ya, mereka pelatih lari gitu ya, atau misalnya di OFP itu ada kedokteran olahraga gitu ya. Nah, tapi paling utama adalah nanti prinsipnya Prof ya. Jadi ada kita di kedokteran itu FITT gitu ya. Jadi ada F yang pertama, F-nya itu adalah frekuensi, I-nya intensitas, 2T-nya adalah tipe dan waktu. Jadi nanti larinya itu divariasikan berdasarkan itu. Jadi frekuensinya misalnya berapa kali seminggu atau berapa kali dalam sekian waktu. Gitu ya. Intensitas kecepatan larinya, nah itu nanti yang diatur, termasuk nanti adalah durasinya. Misalnya lari 60 menit atau 20 menit, ya itu nanti yang divariasikan dalam latihan. Nah sehingga gitu nanti tercapai tujuannya, harapannya seperti apa sih. Satu lagi Prof mungkin tadi yang mungkin sedikit lewat adalah bahwa ketika kita berolahraga, tentu kita harus mengikuti rekomendasi gitu ya Prof ya. Jadi rekomendasi aktivitas fisik itu kalau gitu ya menurut WHO itu adalah kita sebagai orang dewasa gitu ya, adult, itu adalah 150 menit per minggu. Nah, jadi kalau kita menggunakan berolahraga lari gitu ya, nah ini bisa dipakai untuk memenuhi rekomendasi tersebut. Jadi 150 menit per minggu. Jadi kalau misalnya dibagi di 5 hari, jadi sehari 30 menit, nah bisa tuh gitu ya, misalnya lari 20 menit gitu ya per hari, selama 5 hari seminggu, nah sisanya misalnya olahraga yang lain. Atau misalnya mau dipakai 1 jam dalam 1 minggu, bisa nanti sisanya olahraga yang lain. Menarik dok ya, tadi dokter katakan begini, saya sering melihat nih ya, ada seseorang udah menjadi aktivitas rutinnya, dia berlari gitu ya. Tapi sebetulnya dirinya tuh tidak tahu seberapa betul sejauh sih dia harus berlari sekian menit atau sekian jam atau sekian kilometer. Bahkan dari teman-temannya mungkin disampaikan kalian harusnya sekian kilometer loh gitu. Tapi sebetulnya bisa nggak sih kita menilai dosis lari tadi ini dokter sudah sampaikan sedikit ya. Dosis seseorang tidak hanya secara general ya, umur sekian, tapi melihat secara individual gitu. Kalian umurnya sekian, kondisi seperti ini, harusnya seperti ini nih. Kita harapkan lari ini menjadi sehat kita ya. Ada nggak dok bisa gitu? Jadi Prof, jadi ini bergantung dari tujuan larinya itu untuk apa gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk ketahanan jantung paru saja gitu ya, nah ini biasanya kita punya beberapa parameter. Jadi ada parameter yang objektif, ada yang subjektif. Jadi kalau yang objektif misalnya yang kita sering pakai, yang paling populer adalah dengan denyut jantung atau denyut nadi. Gitu. Jadi ada poinnya denyut nadi sekian gitu ya. Kalau misalnya kita mau untuk ketahanan jantung paru misalnya 70% dari denyut nadi maksimal. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya contoh denyut nadi maksimal 200, nah berarti kalau kita mau capai target tersebut, maka kita latihan dengan denyut nadi yang 140 karena itu 70% dari 200. Gitu. Nah, jadi pakai denyut nadi seperti itu, lalu dipakai untuk berlari misalnya contoh selama 20 menit, karena programnya pada saat itu 20 menit. Nah itu adalah yang objektif. Nah tapi kalau yang subjektif, gitu ya, biasanya kita bagi menjadi apakah kita mau berlari, paling umum adalah dengan kecepatan yang sedang atau kecepatan yang tinggi.
Nah, sementara kecepatan sedang dan tinggi kan orang beda-beda Prof ya. Jadi misalnya, si A gitu ya, dia kecepatan misalnya seperti itu, ternyata sudah cepat gitu ya. Bagi si B itu, ternyata saya buatnya masih lambat loh gitu ya. Nah, itu bisa dicapai juga gitu ya dengan misalnya contoh kita pakai talk test atau tes bicara. Jadi kalau kita berlari, misalnya ini karena konteksnya berlari, jadi kita berlari, kita masih bisa bicara, ketika 1-2 kalimat, gitu ya, tanpa terpotong, berarti itu tidak terlalu berat. Nah, tapi kalau kita harus bicara, misalnya saya panggil Prof, gitu ya, selamat siang, Prof Vega, gimana kabarnya? Nah, itu berarti sudah berat, gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau latihan dengan intensitas yang sedang, nah berarti satu kalimat itu harus bisa, gitu ya. Nah, itu ya secara subjektif gitu. Jadi kalau misalnya lari, saya mau larinya yang berat gitu ya, sementara saya masih bisa bicara seperti ini, berarti belum terlalu berat gitu, harus tingkatkan kecepatannya gitu atau durasi. Ya, menarik dok. Kalau misalnya seseorang ternyata dia berlebihan dari yang diharuskan, dampak negatifnya sih dok ya? Banyak Prof gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang orang memaksakan betul gitu. Apalagi kalau misalnya aktivitas lari ini kan biasa kadang bersama dengan yang lain gitu ya. Sementara kemampuannya beda-beda Prof gitu. Jadi betul gitu ya. Jadi dia pasti bisa lari ya. Aku udah capek nih gitu. Aku juga bisa gitu ya. Padahal itu lebih dari kemampuan dia. Jadi betul sekali dari Prof. Jadi untuk berlari ini kita harus peka terhadap diri kita sendiri, sadar diri gitu ya, dan ini olahraga walaupun dilakukan bersama, tapi pencapaian goalsnya itu goals individual gitu. Jadi nggak bisa disamakan, dia bisa berlari misalnya lebih cepat gitu ya, mungkin dia udah latihan lebih lama gitu ya, memang kemampuannya lebih tinggi, ya itu harus diterima. Nah, sekarang kalau misalnya berlebih gitu, apa sih bahayanya? Ya bahaya tentu misalnya kalau misalnya di beberapa berita kemarin kan ada yang ketika lari misalnya meninggal gitu ya. Nah, itu bisa salah satunya seperti itu. Nah, yang kedua gitu ya, yang menjadi terkait dengan karakteristik dari olahraga berlari ini kan karena gerakannya itu repetitif Prof. Gitu ya, kita berlari dengan teknik yang sama gitu ya, terutama dengan kaki gitu ya, dengan gerakan yang sama. Nah, sehingga biasanya kita kalau di kedokteran itu bilangnya overuse. Ya, jadi misalnya di jaringan di otot, tulang, sendi ataupun di tendon gitu ya. Nah, itu yang terkait dengan lari, nah itu bisa jadi cedera di situ. Nah, itu biasanya terjadi misalnya kalau misalnya larinya terlalu banyak gitu ya, terlalu panjang atau terlalu cepat dibandingkan dengan kemampuan dia. Jadi relatif. Baik dok. Jadi tadi kan kata cedera ya dok ya. Jadi berarti kan oke dah kita lihat ya bahwa lari ini pasti suatu olahraga yang beresiko cedera ya. Pasti ya gitu. Dari kajian dokter tadi, pengalaman dokter, kira-kira cedera apa sih yang paling sering? 5 lah kali 10 terbesar ya. Sehingga bisa nggak kita melakukan sesuatu atau supaya tidak terkena cedera tersebut? Betul, ini penting sekali Prof. Jadi kalau misalnya dari jurnal review gitu ya, jadi ini Posedasa yang paling terkenal itu Lopez 2012 gitu ya, dia mengambil data dari 3.500 lebih runners gitu ya. Jadi apa sih cedera yang pernah dialami gitu. Ternyata yang paling banyak 20% dari seluruh cedera yang ada di lari itu adalah kita bilangnya shin splint atau nyeri pada tulang betis atau tulang kering tibia. Nah, jadi itu yang paling sering gitu ya. Yang kedua dan yang ketiga itu 10% masing-masing itu kalau kita bilang plantar fasciitis, jadi nyeri di bagian ini bisa telapak kaki, ya ini seperti ini. Nah, di bagian bawah ini nyeri. Jadi ada lapisan, mungkin kita bilang lapisan yang melindungi bagian bawah kaki ini. Nah, itu dia inflamasi dan bengkak, sehingga sakit. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 itu adalah di bagian tumit. Jadi tendon Achilles. Nah, itu bengkak. Nah, itu di bagian tendon seperti ini Prof ya. Nah, ini yang nomor 3 gitu. Jadi yang paling sering 3 itu. Ya, ini kembali sih bergantung dengan teknik larinya. Ya, jadi kita sebenarnya bisa menjelaskan kenapa sih bisa jadi seperti itu dari mekanisme berlari. Ya, misal contoh yang pertama Prof, yang paling sering tadi yang shin splint itu yang di tibia gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kasih seperti ini, nah ini yang di tulang ini, tulang kering ini, nah ini yang sakit. Kenapa gitu ya? Karena ketika berlari, terutama kalau misalnya tekniknya tidak baik gitu ya. Jadi berarti kita harus bicara teknik yang baik dulu Prof ya. Jadi kan kalau misalnya kaki seperti ini,
Nah ini kan kita berlari ada jari-jari kaki ya. Nah di pangkal jari kaki ini ada, kita bilangnya adalah bola-bola kaki gitu ya, balls of the feet. Nah di sini, nah seharusnya tekanan itu ditaruh di bagian seperti ini bro, gitu ya. Jadi, nah ini dia punya kemampuan untuk meredam impact atau tekanan mungkin ya kita sebut. Nah sehingga tekanannya itu disebarkan merata di bagian kaki. Nah sementara kalau beberapa teknik yang berbahaya adalah kalau tekanannya di bagian pangkal kaki seperti ini bro. Nah sehingga tekanannya ini impactnya langsung gitu ke tulang. Kalau sekali dua kali tidak masalah, tapi kalau berkali-kali bisa udah beratus kilometer gitu ya, nah tulangnya ini bisa jadi inflamasi gitu, karena tekanannya ini diakumulasi di tulang. Nah jadi seperti itu. Jadi pertama kita bagaimana menghindarinya, berarti lakukan lari dengan teknik yang benar. Yang kedua gitu ya, sebenarnya bagian ini kalau tekniknya pun tidak terlalu sempurna, kalau otot-ototnya kuat, nah ini bisa membantu meredam. Jadi tekanannya itu diredam oleh kekuatan otot yang ada di sekitar telapak kaki. Nah jadi kalau misalnya kayak message-nya itu, pertama ketika memulai lari, nah berarti pastikan Anda memiliki teknik yang benar, gitu. Karena teknik itu yang akan Anda pakai, gitu ya, selama Anda melakukan aktivitas lari. Nah, satu sedikit kesalahan mungkin tidak terasa di awal, gitu. Tapi ketika berlari sekian lama, sekian hari, sekian ratus kilometer, nah itu akan terakumulasi. Nah, jadi sangat penting gitu ya untuk memulai dengan teknik yang benar. Jangan ragu misalnya untuk kalau misalnya bertanya mengenai teknik yang benar, gitu ya, belajar atau bahkan misalnya memiliki pelatih gitu ya, atau bertanya kepada teman. Nah, sehingga nanti mungkin dapat di awal gitu ya, tapi nanti ke depannya itu berlari itu menjadi sehat, bukan jadi cedera. Oke, baik. Makasih menarik sekali ya, Dr. Roman ya. Kalau saya bisa coba rangkum sedikit nih, Dok ya. Artinya kalau kita seseorang sudah memastikan, oke, saya akan melakukan aktivitas olahraga lari sebagai aktivitas rutin saya, reguler saya. Berarti yang paling penting sepertinya membuat satu program yang baik ya, Dok ya, di awal gitu. Gimana, Dok? Silakan, Dok. Dan bagaimana juga kita buat motivasi kita konsisten nih, Dok. Ada tipsnya, Dok? Ya, jadi yang paling pertama yang sering menjadi orang tidak termotivasi lagi untuk lari itu adalah karena berat, Dok. Jadi kalau kata Dilan gitu ya, lari itu berat, biar saya saja gitu ya. Nah ini juga gitu. Jadi lari itu sebenarnya tidak berat kalau sesuai kemampuan kita. Jadi pertama paling sering dibilang adalah untuk tips-tips ya, misalnya dari runners yang udah profesional atau yang sudah berpengalaman, adalah mulai lambat atau start slow. Jadi mulai pelan-pelan saja gitu ya. Kalau misalnya event ada 5 km Prof ya, jangan langsung lihat saya harus bisa 5 km. Itu untuk beginners atau pemula itu berat. Nah, jadi mulai misalnya nggak apa-apa 100 meter, 200 meter, 1 kilo gitu ya. Nah yang penting nyaman dulu. Gitu. Karena tubuh kita itu sebenarnya secara fisiologis gitu ya akan beradaptasi itu bukan sehari 2 hari gitu, tapi 2 atau 3 minggu. Jadi pertama memang berat gitu ya, tapi nanti gitu ya setelah 2 minggu 3 minggu setelah beradaptasi, nah itu akan menjadi lebih enteng, lebih mudah gitu ya. Jadi pertama tipsnya adalah mulai bukan selamat, tapi mulai dari lambat dulu, pelan-pelan gitu. Jadi nyaman dulu. Nanti kalau misalnya saya sudah bisa berlari ini 1 kilo gitu ya, atau misalnya mulai lari 15 menit gitu ya, udah nyaman gitu ya, nah baru ditingkatkan. Jadi yang kedua gitu ya, nah pastikan bahwa tekniknya benar bro gitu. Nah jadi kalau tekniknya seperti yang tadi saya bilang gitu ya, kalau misalnya tekniknya salah, nah, pasti akan terasa di tubuh kita. Ini kok kaki saya kanannya sakit ya gitu ya, atau saya sakit gitu ya. Jangan ragu untuk bertanya, jangan-jangan ada yang salah nih dengan teknik saya gitu. Karena harusnya ketika kita berlari dengan benar, dengan sesuai kondisi tubuh kita dan kemampuan tubuh kita, nah mesti kita sehat dan enak bro. Baik, Dr. Roman. Menarik ya. Sekarang terakhir nih mungkin pertanyaan Dr. Roman ya. Kita lihat ya di lapangan ya, orang kan berlari ya, ada yang lengkap banget peralatannya ya, ada yang mungkin biasa-biasa saja ya. Sebetulnya menurut Dr. Roman, seberapa perlu sih perlengkapan yang kita perlu siapkan untuk kita berlari? Apakah itu bajunya, celananya, bahkan kadang ada stopwatch-nya, pun ada juga sepatu khusus. Kira-kira gimana sih, Dok? Yang sekarang kan kadang-kadang orang harus lengkap ya, sehingga tidak lari dia. Apakah harus ada kesehatan minimal nggak sih? Ya,
pasti yang paling utama ketika berolahraga yang penting nyaman dan aman bro. Jadi selama nyaman, selama aman sebenarnya sudah cukup. Ya. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi kan, ada misalnya sepatu yang khusus gitu ya, ada baju yang khusus juga, terus ada jam gitu ya, yang bisa mencatat misalnya denyut jantung dan sebagainya gitu ya. Nah itu apabila memang bisa dipakai atau digunakan dan memang bermanfaat gitu ya, silahkan. Gitu. Sebenarnya belum tentu semua orang butuh bro. Gitu ya, misalnya contoh gitu ya, kalau untuk sepatu gitu ya, ada sepatu khusus untuk meredam tekanan gitu ya. Nah bagi orang-orang yang bahkan atlet internasional ada yang barefoot atau tanpa sepatu gitu ya, kompetisi internasional nggak ada masalah bro gitu. Nah tapi belum tentu semua orang bisa seperti itu ya. Nah pada orang-orang yang tidak bisa seperti itu maka menggunakan equipment atau atribut yang khusus gitu ya, nah itu baru menjadi wajib. Tapi bagi yang tidak sebenarnya tidak, selama nyaman dan aman silakan saja. Siap. Makasih Dr. Roman. Mungkin ini terakhir Dr. Roman. Kita ada quick question ya, dijawab dengan cepat ya. Cepat turun badan kalau lari naik pakai jaket. Ini apa? Mitos atau enggak nih? Ini dengan penjelasan bro. Ya, bukan tidak. Kenapa? Ya, jadi mitos atau fakta cepat turun berat badan kalau lari pakai jaket. Jadi kalau pertanyaan seperti ini saya harus jawab fakta bro. Gitu. Kenapa fakta? Karena ketika kita berlari sebenarnya kita suhu tubuh kita meningkat dan kita berkeringat untuk menurunkan suhu tersebut. Gitu. Nah sementara kalau kita pakai jaket gitu ya, kelembabannya akan tinggi, keringat kita akan banyak. Nah jadi akan keluar banyak keringat. Nah karena keringat itu adalah air yang ada masanya, gitu ya, masa tubuh kita akan berkurang. Pertanyaan berikutnya, kalau misalnya ini baik atau tidak, gitu ya. Nah ini sebenarnya tidak baik, gitu, karena ketika kita akan berlari, gitu, kita butuh air, gitu ya. Nah ini akan meningkatkan resiko dehidrasi. Oke, jelas. Jadi lengkap penjelasannya dok ya. Kedua dok, lari pagi lebih baik daripada lari sore. Nah, ini mitos. Mitos. Kenapa? Silakan dok. Ya, karena lari pagi dan sore sebenarnya itu efeknya sama saja, ya, tapi bergantung dari orang per orang. Jadi sangat individualistik gitu ya. Jadi ada orang yang misalnya ketika pagi gitu ya, ketika berlari mungkin efeknya tidak akan sebaik ketika dia berlari sore. Nah, misalnya contoh ada orang yang bekerja misalnya pagi hari gitu ya. Jadi memang dia aktivitasnya biasanya pagi hari. Nah sementara kalau sorenya dia sudah harus tidur gitu ya. Nah ketika dia berlari di sore hari gitu ya, mungkin dia mengganggu jam istirahatnya. Dan sebaliknya Prof. Gitu. Jadi sebenarnya sama saja tapi tergantung dari bagaimana aktivitas orang itu dalam sehari-hari. Dok, lari bisa bikin tidur nyenyak malam hari? Oke, ini agak sedikit tricky Prof ya, gitu ya. Nah, jadi ini kalau bilang seperti ini saya sekali lagi bilang fakta, gitu ya. Nah, tapi ada sedikit penjelasannya. Jadi gini, ketika kita berlari gitu Prof ya. Nah, ini dalam 2 jam setelah kita berolahraga, sebenarnya bukan hanya berlari gitu ya. Nah, ini kan kita ada hormon-hormon ketika kita berolahraga ya. Gitu ya. Misalnya ada dopamin gitu ya. Dan juga peningkatan aktivitas simpatis gitu ya. Nah ini membuat kita excited dan semangat gitu. Dan dalam kondisi seperti ini kita akan sulit untuk tidur dalam 2 jam. Setelah 2 jam gitu ya. Nah tapi setelah 2 jam ceritanya akan beda gitu ya. Karena kita misalnya ada endorfin, kita jadi tenang dan sebagainya gitu ya. Sementara aktivitas simpatisnya udah mulai turun gitu ya. Nah pada saat itu kita akan lebih mudah tidur. Nah makanya salah satu tipsnya adalah jangan diharapkan tidak berolahraga gitu ya 2 jam sebelum tidur. Jadi kalau kita rencana misalnya mau tidur pukul 10 gitu ya, nah kalau kita olahraga jam 9 gitu ya, selesai jam setengah 10 gitu ya, nah itu hampir dipastikan kita nggak bisa tidur sampai jam 12 gitu, karena kita sedang excited gitu. Oke, jelas, menarik dok. Kalau flu, lari aja sama dengan obat flu katanya, benar nggak dok? Ini mitos bro. Mitos ya. Jadi kalau misalnya kita sedang sakit gitu ya. Nah ini sekali lagi kita harus tahu diri kita harus peka gitu ya. Karena kalau kita lari, sebenarnya lari ini kan seperti pekerjaan Prof ya. Jadi kita butuh energi, butuh oksigen gitu ya untuk berlari. Nah sementara ketika kita flu atau ketika sakit, nah maka kondisi kecukupannya itu kan kurang ya. Gitu. Misalnya flu gitu ya, kita susah napas gitu. Padahal untuk lari kita butuh oksigen yang banyak, bahkan lebih banyak daripada
aktivitas kita biasa gitu. Nah, jadi flu ini justru akan membebani tubuh kita ketika berlari gitu. Nah, ketika kita sakit flu, terutama kita berlari, tentu bebannya double, Prof. Jadi udah beban sakit flu-nya gitu ya, terus lari juga gitu. Nah, jadi tubuh kita akan terbebani sangat pada kondisi. Sering-sering lari, Dok, biar awet muda, benar nggak? Ini fakta ya, kalau misalnya gitu ya. ini fakta gitu ya. Jadi Gimana tuh, Dok, alasannya? Nah, jadi kalau lari itu seperti tadi bilangnya, misalnya ada hormon endorfin gitu ya. Endorfin ini kan namanya morfin, tapi dari dalam tubuh kita, Prof, ya, bukan namanya endorfin. Nah, ini secara mental pun gitu ya, membuat kita merasa segar, merasa kita feel happy, feel good gitu ya. Nah, ini secara mental pun kita membuat kita kayak orang muda lagi gitu, Prof, kalau kata orang-orang gitu ya. Alasannya seperti itu. Yang kedua gitu ya, ketika kita berlari itu aliran darah gitu ya menjadi lebih lancar, termasuk yang cukup cukup menarik juga adalah angiogenesis, pembentukan pembuluh darah baru gitu ya, di sekitar kulit itu menjadi lebih banyak gitu ya. Nah, sehingga kulit akan lebih cerah, Prof. Jadi berlari itu ada efek seperti itu. Baik, terakhir nih mungkin sering dipertanyakan. Mau lari nih, minum dulu deh energy gel atau drink gitu tuh. Pertanyaannya ini bagus atau tidak mungkin gitu, Prof. Jawabannya itu diperlukan. Kalau mitos atau fakta kan ya sebenarnya orang bisa aja minum, nggak ada masalah minum gitu ya. Tapi kalau misalnya baik atau tidak bergantung lagi. Kenapa gitu ya? Kalau misalnya kita makan dalam kondisi yang biasa, Prof ya. Nah, kita itu tubuh kita punya cadangan makanan gitu ya, baik di otot, di hati, bahkan sebagian di darah gitu ya. Nah, itu kalau untuk berlari dalam kecepatan atau intensitas yang sedang, nah itu bisa cukup dalam waktu 1 jam. Jadi kalau kita ingin berlari misalnya hanya 40 menit gitu ya, atau setengah jam, nah sebenarnya kita tidak perlu energi tambahan. Di tubuh kita dalam keadaan normal, Prof ya, bukan puasa dan sebagainya, itu sudah cukup gitu. Nah, beda ceritanya kalau kita berlari lebih dari 1 jam misal. Nah, itu berarti cadangan kita, kemungkinan kita prediksi sudah habis. Nah, maka kita harus effort gitu. Jadi ada energi tambahan untuk kita aktivitas berlari yang ekstra tadi. Nah, pada saat itu baru dipertimbangkan untuk minum energi gel. Nah, itu juga ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, energi gel ini kan seperti makanan tapi bentuknya seperti cairan gitu ya. Dan dia cukup pekat, Prof, kalau misalnya mencoba. Nah, pertama gitu ya, ketika kita berlari kan sebenarnya aliran darah itu kita harap ke otot-otot, Prof ya. Nah, sebenarnya kalau kita minum energi gel, nah sebagian akan dipakai untuk proses pencernaan. Nah, jadi sebenarnya sampai batas tertentu itu akan mengurangi performance kita. Nah, ya, makanya biasanya gitu ya, energi gel itu jangan diminum terlalu banyak gitu ya. Sekali lagi ini sangat individualistik, balik ke masing-masing orang gitu ya, seberapa nyaman, seberapa besar efeknya. Nah, kalau misalnya minum terlalu banyak tadi, berarti terlalu banyak, nanti akan sebagian darah atau banyak darah akan di saluran pencernaan mengurangi performa ketika berlari. Yang kedua gitu ya, biasanya ada rasa tidak nyaman. Gitu. Jadi ibaratnya kayak di perut kita begah gitu ya, karena memang ada makanan di situ kan, walaupun bentuknya energi gel, nah, itu akan mengganggu performa lari juga. Gitu. Jadi menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi beberapa orang memang tidak nyaman untuk minum energi gel, bahkan beberapa atlet nasional pun gitu ya, nah itu ada yang memang nggak nyaman minum energi gel. Jadi memang tidak pakai energi gel sama sekali ketika bahkan lari maraton. Kalau demikian, mungkin kalau kita untuk normal saja ya, kita untuk olahraga biasa tiap hari gitu, nggak perlu kali ya, Dok ya, gitu ya. Kan karena biar sesuai dengan kemampuan kita kan, gitu ya. Kalau misalnya memang nyaman dan memang butuh, kan kalau berlari sebenarnya kita tidak harus berlari cepat ya, Prof ya. Gitu, misalnya kita jogging saja, jadi misalnya walaupun kita tidak bugar-bugar sekali, tapi kan kita bisa jalan cepat atau jogging misalnya 1,5 jam, silahkan gitu kalau misalnya tidak masalah dengan energi. Baik, terima kasih Dr. Roman untuk waktunya. Saya rasa sangat jelas pembahasannya, sangat spesifik dan sangat menarik sekali. Dan saya yakin insya Allah akan memberikan inspirasi kepada semua yang mendengar acara kita hari ini. Baiklah teman-teman semua, terima kasih telah bergabung dengan Imeri Recaps untuk episode hari ini. Pastikan Anda selalu mengikuti kami pada episode berikutnya untuk selalu mendapatkan lebih banyak informasi dan tips terkait kesehatan, penelitian, pendidikan, dan inovasi kedokteran. Saya Badru Hegar, mari kita terus berupaya menjadi lebih sehat, dan salah satunya adalah dengan olahraga
yang tepat seperti Dr. Roman sampaikan, termasuk untuk saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.